Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wawan selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi dasar. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan kelompok saya dari kelompok 3 kelas 23 akan mempresentasikan materi terkait persediaan dan HPP. Anggota tim kami yang pertama, saya sendiri, Haya Aulia Sidik dengan NPM 2301010020. Yang kedua ada Melin Septiani dengan NPM 2301010023. Yang ketiga ada Serina Meliana Putri dengan NPM 2301010024. Yang keempat ada Desta Natali Putri dengan NPM 2301010025. Dan yang terakhir ada Latifah Putri Anggraini dengan NPM 2301010028. Untuk yang pertama terkait persediaan. Persediaan adalah barang yang akan dijual oleh perusahaan dagang kepada konsumen. Pengendalian persediaan untuk melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian dan melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Dalam persediaan terdapat pelindungan persediaan. Pengendalian atas persediaan harus segera dimulai saat persediaan diterima. Dokumen yang biasa digunakan dalam pengendalian persediaan yaitu pertama ada pesanan pembelian, yang kedua laporan penerimaan, dan yang ketiga faktur pemasok. Dalam persediaan, kita dapat melaporkan persediaan dengan cara perhitungan fisik persediaan untuk memastikan persediaan yang dilaporkan akurat dengan menghitung persediaan secara fisik. Kemudian, biaya perolehan persediaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Posisi persediaan dalam laporan keuangan terletak pada aset lancar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Saya Melin Septiani, NPM 23. Di sini saya akan membahas mengenai metode persediaan. Metode persediaan itu ada dua. Yang pertama ada sistem periodik dan perpetual. Nah, sistem periodik ini yaitu catatan persediaan tidak menunjukkan jumlah tersedia untuk dijual atau jumlah terjual selama periode tertentu. Namun, pada akhir periode diperlukan perhitungan fisik terhadap persediaan untuk menentukan besarnya harga pokok penjualan. Nah, sistem periodik ini menggunakan akun pembelian, diskon pembelian, serta retur dan potongan pembelian. Selanjutnya, sistem pencatatan persediaan perpetual, yaitu setiap pembelian dan penjualan barang dagangan dicatat dalam akun persediaan dan akun harga pokok penjualan. Dalam sistem perpetual ini, jumlah barang yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang terjual dilaporkan secara kontinu atau terus-menerus dalam catatan persediaan. Eh, Perbedaan sistem pencatatan metode periodik dan perpetual bisa dilihat pada tabel. Jika dalam transaksi pembelian barang dalam metode periodik, debitnya adalah pembelian dan kreditnya adalah kas atau utang dagang. Dalam metode perpetual, debitnya yaitu persediaan barang dan kreditnya adalah kas atau utang dagang dan transaksi-transaksi lainnya. Intinya, perbedaannya yaitu ke dalam metode periodik terdapat akun pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Dalam metode perpetual, ketiga akun ini dicatat sebagai persediaan barang dagang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penilaian persediaan. Dalam sistem persediaan perpetual, metode FIFO mencatat harga pembelian barang yang pertama kali masuk sebagai harga keluaran barang yang pertama kali dijual. Untuk metode LIFO, mencatat harga pembelian barang yang terakhir kali masuk sebagai harga keluaran barang yang pertama kali dijual. Dan untuk metode average, mencatat harga rata-rata pembelian barang sebagai harga keluaran barang yang dijual. Untuk sistem persediaan periodik, metode FIFO menghitung nilai persediaan akhir dengan menggunakan harga pembelian barang yang terakhir kali masuk. Untuk metode LIFO, menghitung nilai persediaan akhir dengan menggunakan harga pembelian barang yang pertama kali masuk.
Dan untuk metode average, menghitung nilai persediaan akhir dengan menggunakan harga rata-rata pembelian barang. Metode FIFO cocok digunakan untuk barang yang memiliki masa kadaluarsa atau perlu diperbarui secara teratur. Dan untuk metode LIFO dapat menghasilkan laba yang lebih rendah di hitungan pajak. Dan untuk metode average sendiri tidak memperhatikan urutan masuk dan keluar barang sehingga cocok digunakan untuk barang yang tidak memiliki masa kadaluarsa atau perlu diperbarui secara teratur. Jadi, ketiga metode tersebut memiliki perbedaan dalam cara menghitung dan mencatat persediaan barang. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada kebijakan perusahaan dan karakteristik barang yang dimiliki. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, saya Dista Natali NPM 25. Saya akan menjelaskan tentang pengertian HPP. HPP atau harga pokok penjualan disebut juga dengan cost of goods sold, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang atau harga perolehan dari barang yang dijual. Biaya yang termasuk dalam harga pokok penjualan adalah biaya yang berkait langsung dengan perolehan atau pembelian barang atau produk yang akan dijual. Tujuan menghitung HPP adalah mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan dalam produksi barang dan jasa. HPP merupakan salah satu komponen dalam laporan laba rugi. Ada 3 manfaat dalam menghitung HPP. Yang pertama yaitu dapat menghitung laba rugi. Yang kedua sebagai alat bantu menentukan realisasi biaya produksi. Dan yang terakhir sebagai penentu harga jual barang. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian saya akan menjelaskan cara menghitung HPP, yaitu HPP sama dengan pembelian barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi pembelian barang dagang akhir. Jika pembelian bersih belum diketahui, maka cara mencari pembelian bersih yaitu pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi retur pembelian, kemudian dikurangi potongan pembelian. Berikut adalah contoh soal untuk mencari nilai HPP. Data perusahaan dagang PT Jaya Sentosa pada bulan Desember 2018 sebagai berikut. Persediaan barang dagang. Yang pertama ada per 1 Desember 2018, 200.000. Per 31.500. Penjualan 2.800.000, retur pembelian 100.000, beban angkut pembelian 150.000, kemudian ada potongan pembelian sebesar 50.000. Dari data di atas, besarnya harga pokok penjualan adalah harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Persediaan awal yang sebesar 200.000 ditambahkan oleh pembelian bersih sebesar 1.500.000 dikurangi pembelian akhir sebesar 300.000. Kemudian hasil awalnya yaitu 1.400.000. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait penggunaan sistem persediaan periodik dalam transaksi. Pada tanggal 3 Agustus, membeli barang secara kredit senilai 24.500.000 dengan syarat FOB titik pengiriman 2/10 N/30. Maka ayatnya pembelian masuk ke dalam debit dan kreditnya utang usaha dengan jumlah 24.500.000. Kemudian tanggal 4 membayar ongkos kirim sebesar 475.000 untuk pembelian tanggal 3 Agustus. Maka debitnya ongkos kirim dan kreditnya utang usaha. Pada tanggal 7 mengembalikan barang yang dibeli tanggal 3 Agustus senilai 4 juta. Maka debitnya utang usaha dan kreditnya retur dan potongan pembelian dengan jumlah 4 juta. Tanggal 11 menjual barang secara kredit senilai 12.700.000 dengan syarat FOB tujuan. Maka debitnya piutang usaha dan kreditnya penjualan dengan jumlah 12.700.000. Pada tanggal 12 membayar ongkos kirim sebesar 3 juta untuk penjualan tanggal 11 Agustus. 300 penjualan pada tanggal 11 Agustus. Maka
Ayatnya, debitnya adalah ongkos kirim dan kreditnya utang usaha dengan total 300.000. Kemudian tanggal 13 membayar faktur pembelian tanggal 3 Agustus dikurangi retur dan diskon. Maka debitnya adalah utang usaha, kreditnya kas dan diskon pembelian. Utang usaha dengan jumlah 20.500.000, kemudian kasnya dengan jumlah 20.040.000 dan diskon pembelian dengan jumlah 410. Kemudian tanggal 26 menerima pembayaran atas penjualan tanggal 11 Agustus dikurangi diskon. Maka debitnya adalah kas dan diskon penjualan, kreditnya adalah piutang usaha. Kas dengan jumlah 12.446.000, diskon penjualan dengan jumlah 254.000 dan piutang usaha dengan jumlah 12.700.000. Selanjutnya, sistem persediaan perpetual yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk study case yang kedua yaitu L639. Nah, pada study case yang kedua ini mencatat transaksi menggunakan sistem persediaan perpetual. Yang pertama, transaksi pada tanggal 3 Agustus membeli barang secara kredit senilai 24.500.000 dengan syarat FOB titik pengiriman 2/10 N/30. Debitnya adalah persediaan, kreditnya adalah utang usaha sebesar 24.500.000. Transaksi yang keempat yaitu membayar ongkos kirim sebesar 475 untuk pembelian tanggal 3 Agustus. Debitnya adalah ongkos kirim, kreditnya adalah utang usaha senilai 475.000. Tanggal 7, mengembalikan barang yang dibeli tanggal 3 Agustus senilai 4 juta. Debitnya adalah utang usaha, kreditnya adalah persediaan senilai 4 juta. Tanggal 11, menjual barang secara kredit senilai 12.700.000 dengan syarat tujuan 2/15 N/30. Harga pokok penjualan sebesar 7.600.000. Nah, di sini ada 2 kali transaksi nih. Transaksi yang pertama, debitnya adalah piutang usaha 11.700.000. Transaksi yang kedua, debitnya adalah harga pokok penjualan dan kreditnya adalah persediaan dengan nilai senilai 7.600.000. Tanggal 12 membayar ongkos kirim sebesar 300.000 untuk penjualan tanggal 11 Agustus. Debit sebesar 300.000. Tanggal 13 membayar faktur pembelian tanggal 3 Agustus dikurangi retur dan diskon. Debitnya adalah utang usaha, kreditnya adalah kas dan diskon pembelian. Untuk utang usaha senilai 20.500.000, kasnya 20.040.000, dan diskon pembeliannya adalah 410. Terakhir, tanggal 26 menerima pembayaran atas penjualan tanggal 11 Agustus dikurangi diskon. Debitnya adalah kas dan diskon penjualan, kreditnya adalah piutang usaha. Kasnya senilai 12.446.000, diskon penjualan 254.000, dan piutang usaha senilai 12.700.000. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.